Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ya. Fundamental chemical laws berarti artinya apa? Hukum dasar kimia. Di sini yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau conservation of mass. Di sini dikemukakan oleh Antoine Lavoisier. Gas hidrogen yang dibakar bereaksi dengan oksigen pada suatu wadah tertutup, dia menghasilkan uap air di sini, H2O. Ya, dalam bentuk gas. Nah, massa air yang dihasilkan sebanding dengan massa hidrogen dan oksigen yang dikonsumsi. Misalnya di sini H2 dia dikonsumsi 20 gram, O2-nya direaksikan juga 32 gram, maka H2O yang terbentuk adalah 52 gram. Jadi tidak ada massa yang hilang pada reaksi kimia. Massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Nah, 20 tambah 32, 52 gram, produknya juga 52 gram. Ini zaman dulu ya, hukum yang pertama kali itu kekekalan massa dikemukakan oleh Antoine Lavoisier. Kadang dikatakan hukum Lavoisier gitu ya. Next, yang kedua. Hukum perbandingan tetap oleh Proust di sini, yang mengemukakan adalah Proust. Di sini perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Contohnya di sini perbandingan antara Cu, C, dan O pada senyawa CuCO3. Nah, perbandingannya adalah 63,5 dibanding 12 ya. Dan ini karena O-nya di sini ada 3, di sini 3 kali AR-nya O. Boleh dibulatkan menjadi 16 boleh. Nah, nanti kalau di perbandingan sederhananya ketemunya 5,3 atau boleh 5,29 banding 1 banding 4. Di sini misalkan nih, tadi ya senyawanya CuCO3. Dia Cu yang direaksikan 5,3 gram, C-nya 1, O-nya 4. Dia semuanya habis bereaksi. Tadi kan perbandingannya 5 banding 3 banding 1 banding 4. Nah, ini kita lihat 5,3 banding 1 banding 4. Jadi semuanya habis bereaksi. Kemudian yang ini 10,628, ini juga habis bereaksi. Kenapa? Karena ini adalah kelipatan dari 5,314. Gitu ya, kelipatan duanya. Kemudian next di sini, Cu-nya 11 gram yang direaksikan, C-nya 2, O-nya 8. Otomatis di sini akan bersisa si Cu sebanyak 0,4 gram. Karena tadi perbandingannya kan 5,3 banding 1 banding 4. 2 kalinya 10,6 banding 2 banding 8. Kalau di sini disediakan 11, otomatis akan bersisa 0,4 yang tidak bereaksi, sisa gitu ya intinya. Kemudian next. Di sini Cu-nya 10,6, C-nya 3, O-nya 8. Nah, di sini juga sama. Perbandingannya kan tadi kalau kelipatan duanya 10,6 banding 2 banding 8. Oh, di sini kok ada 3, otomatis ada sisa 1 gram dari C. Oke, next. Persen massa atom pada senyawa CuCO3 yaitu persen massa Cu banding persen massa C banding persen massa O. Nah, di sini. Cu-nya kan 1, C-nya 1, O-nya 3 di sini. Otomatis dia 3 kali ArCO. Dibagi AR total atau MR ya, dibagi MR total kali 100%. Cu 63,5, C 12, O 3 kali 16, boleh ya pembulatan. Kemudian MR totalnya 123,56 kali 100%. 63,5 dibagi 123,5 kali 100%, ketemu 51,4. 12 bagi 123,5 kali 100%, ketemu 9,72. 3 kali 16 dibagi 123,5 6 kali 100%, ketemu 38,85. Ini kalau dibulatkan, apa perbandingan sederhananya 5,3 banding 1 banding 4. Gitu. Oke? Berikutnya hukum Dalton, perbandingan berganda di sini. Di sini nitrogen dan oksigen dikombinasikan dengan perbandingan 14 banding 15 atau 7 banding 8 perbandingan massa untuk membuat nitrogen oksida, atau 14 dibagi 31,9 atau 7 banding 16 untuk membuat NO2. Perbandingan NO pada NO dan NO2 adalah 1 banding 2. Kok bisa? Iya. Di sini ya. NO dengan NO2 ya tadi ya. Iya.
Nah, di sini kan bunyinya apa? Apabila dua unsur dari satu seri senyawa yang sama ya, dia dengan massa yang berbeda, salah satu unsur yang dikombinasikan memiliki massa yang sama, maka unsur yang lain perbandingannya adalah sederhana. Sederhana atau apa itu ya? Perbandingannya bulat ya. Oke, sini contohnya. NO dengan NO2 ini dikatakan satu seri. Kenapa? Dia hanya terdiri dari unsur N dan O. Kemudian salah satu unsur dia memiliki memiliki massa yang sama. Ini massa yang sama siapa? Si N, karena sama-sama satu. Bolehlah kita anggap kita coret gini ya. Berarti kalau seperti ini, perbandingan O pada NO dan NO2 adalah 1 dibanding 2. Nih, 1 banding 2. Contoh lagi nih. N2O5 dengan N2O. Nah, ini berapakah perbandingan O-nya pada senyawa tersebut? Berarti ini kan sama satu seri. Berarti perbandingannya 5 banding 1. Dah, itu intinya dari hukum perbandingan bergandanya Dalton. Next ya. Hukum perbandingan volumenya Gay-Lussac yaitu apabila dua gas yang direaksikan pada volume dua gas yang direaksikan pada suhu dan tekanan yang sama, dia mempunyai perbandingan yang sederhana. Contohnya gas nitrogen dengan oksigen membentuk N2O, dia berapakah itu? Sini. Gas nitrogen ditambah oksigen menghasilkan N2O. Ini kita setarakan dulu langkah pertama. Ini berarti 2 di sini, N-nya ada 2, O-nya 1. Nah, perbandingannya 2 volume dengan 1 volume. Intinya apa? Ketika reaksi itu sudah setara, perbandingan koefisien, ini kan koefisiennya 2 banding 1 banding 2, itu sama dengan perbandingan volumenya. 2, sini 2 berarti 2 volume, 1 berarti 1 volume, 2 berarti 2 volume. Kalau di sini kita pakai satuan liter, sini 2 liter, di sini 1 liter, di sini 2 liter. Intinya reaksi setara perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Gitu ya. Next. Hipotesis Avogadro. Pada volume yang sama, gas yang berbeda pada suhu dan tekanan yang sama, dia memiliki jumlah partikel yang sama. Tadi contohnya ya, gas N2O2 bentuk N2O di sini tadi. Nah, ini tadi ya, sama. Kita nitrogen gas, oksigen gas menghasilkan N2O. Nah, ini sama. Di sini dia 2 volume tadi ya. Koefisiennya 2 banding 1 banding 2. Di sini 2 volume, 1 volume, 2 volume. Kalau satuannya liter, 2 liter, 1 liter, 2 liter. Kemudian berapakah molekulnya? Jumlah partikelnya sama di sini. Sini artinya 2 molekul, di sini 1 molekul. Dan di sini 2 molekul. Udah hanya itu. Kalau ini Avogadro itu tentang molekul, kalau Gay-Lussac tentang volume, gitu ya. Gay-Lussac. Oke. Sudah, ini untuk contoh ya. Ini Ibu buat part 1 atau lanjut? Oke, kita coba Ibu lanjutkan dulu. Di sini hitung persen massa rasio atom pada A senyawa ZnS, B pada senyawa HGI2. Tadi ya. Nah, ini kita lihat persen massa. Nomor 1A. Persen massa ZnS. Nah, berarti apa? AR Zn dibanding ARS ya, di sini gini boleh, bandingkan MR total kali 100%. Kalau ini kalian mau jadi 1 bolehlah, 1 aja ya MR totalnya gitu. Silahkan dihitung Zn itu berapa.
Di sini banding berapa, MR totalnya berapa, kali 100%. Nanti di sini ketemu persen si ZN dibandingkan persen si S. Udah, gitu aja. Ya. Bisa kira-kira? Ini gampang kok ya, Ibu ulangi lagi. Mencari persen massa ZN berarti AR-nya ZN dibagi MR total kali 100%, ketemulah di sini. Ini ya. Ketemu di sini. Kemudian yang ini AR-nya S dibagi MR total kali 100%, ketemulah di sini. Oke. MR totalnya ini keduanya ya, ini. Itu dibuat masing-masing boleh. Lanjut yang kedua. Persen dari HGI 2. Persen massa. Berarti AR-nya si HG dibanding 2 kali AR-nya si I dibagi MR total kali 100%. Ibu suka pakai kurung ya. Silahkan dihitung di sini. AR-nya HG dibagi MR total HGI 2 kali 100%, dia ketemu berapa persen? Nah, banding 2 kali AR-nya I dibagi MR total ini kali 100%, dia ketemunya berapa? Ini gampang. Lanjut yang nomor 2. Metanol bereaksi dengan oksigen menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Berapakah volume uap air dan karbon dioksida yang dihasilkan dari 2 liter metanol jika gas itu ada pada suhu dan tekanan yang sama? Oke. Di sini metanol CH3OH bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan uap air H2O. Di sini metanolnya 2 liter. Oke, langkah pertama kita setarakan dulu. C-nya di kiri 1, di kanan 1, H-nya di kiri 4, di kanan 2. Oke, sini berarti dikali 2. O-nya, nah ini 2 ditambah 2, 4. Di sini kok 1, Bu? Berarti di sini 3/2. Boleh? Boleh gitu ya. 4 tambah 2, 6. 2, ini 2 tambah 2, 4. Udah ada 1. Benar 3 ya? 3/2. Sini. Atau reaksinya mau kalikan 2 boleh. Dari sini 2 CH3OH tambah 3O2 menghasilkan 2 CO2 4 H2O. Nah, semuanya dikalikan 2 boleh, biar gak ada setengah ya. Bisa 2, ini kali 2 jadi 3, 2, 4. Oke, di sini 2 liter. Berarti berapakah volume uap air dan karbon dioksidanya? Nah, ini koefisiennya juga 2, berarti sini 2 liter juga. Di sini koefisien 4, berarti 4 liter. Udah, seperti itu saja. Ya. Next, nomor 3. Reaksi dari gas klorin dengan fluorin menghasilkan 4 liter gas produk. Apakah rumus dari produk tersebut? Cl2 ditambah F2 menghasilkan produk. Produknya berarti FCl atau CLF, sama aja ya. Oke, di sini dia klorinnya 2 liter, fluorinnya 6 liter, menghasilkan di sini 4 liter. Oke. Ini kita kalau sederhananya di sini 1:3:2. Oke. Ini boleh kita umpamakan di sini berarti koefisiennya 1. Kalau ini 6 liter berarti ini koefisiennya berapa? 3 ya, karena kelipatan 3-nya. Ini koefisiennya 4 liter berarti ini koefisiennya 2. Sudah kita setarakan. Ini Cl-nya di kiri 2, di kanan 2. F-nya di kiri 6, di sini kok 2, berarti ini 3. Sudah. Jadi rumus nyawanya ClF3. Sudah, itu ya. Selamat belajar untuk ulangan harian 1 sampai bab ini ya, sampai hukum dasar kimia. Sampai jumpa besok hari Senin. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.